maka itu percikan wahyu umum, kebenaran itu datang dari Allah. Keempat, kebenaran dalam etika dan moralitas. Ingat, apakah di dalam agama lain tidak ada ajaran yang baik? Ada. Dalam Hindu kita mengenal adanya ajaran moral yang bagus. Misalnya dari Mahabharata dibilang begini, berbuat baiklah kepada semua makhluk, jangan menyebabkan penderitaan pada orang lain. Itu baik, benar, benar. Maka kebenaran dari Mahabharata sumbernya dari Tuhan. Dari Buddha, Dhammapada, cintailah sesama makhluk dengan penuh kasih sayang tanpa membedakan siapa mereka, karena semua makhluk berhak hidup bahagia. Benar, benar. Dari Islam, Al-Tawbah 960, harta yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik orang-orang yang membutuhkan. Berikanlah zakat dan bantulah yang kesulitan. Benar, benar juga. Konfusius, dari Analek Konfusius, jangan perlakukan orang lain dengan cara yang tidak ingin kamu perlakukan pada dirimu sendiri. Benar, benar. Dari Taoisme, Tao Te Ching, hidup sesuai dengan aliran alam dan segala sesuatu akan datang pada waktunya. Maksudnya jangan merusak alam, ikut saja. Benar, benar. Kalau begitu, semua kebenaran ditemukan bahkan di dalam agama lain itu dari Allah. Tapi saya kasih catatan di sini, kebenaran di sana itu hanya puing-puing dan tidak bisa menyelamatkan. Hari ini kita akan belajar dan tema kita adalah Allah itu benar. Ya. Ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu benar. Saya kasih beberapa saja. Ulangan 32. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Dia benar. Yeremia 10 ayat 10, nats pembimbing tadi. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, ya, di bagian akhir dikatakan dia adalah Allah yang benar, dan banyak ayat tentang ini, ya. Berarti Tuhan itu adalah Allah yang benar. Nah, Allah itu benar atau kebenaran Allah ini adalah satu konsep yang cukup besar di dalam teologi, secara khusus teologi Perjanjian Lama. Dari Gem Aibot dibilang konsep kebenaran Allah dalam teologi adalah pilar yang sangat penting dan fundamental, karena menjadi landasan seluruh pemahaman tentang siapa Allah itu, bagaimana dia berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana manusia harus meresponnya. Karena itu maka kita penting untuk memahami konsep kebenaran Allah atau konsep Allah itu benar. Nah, hari ini saya akan mengajak kita belajar, waktu kita bilang Allah itu benar, itu maksudnya apa? Apanya yang benar? Nah, kita akan belajar hari ini. Pertama, Allah itu benar artinya dia berbeda atau kontras dengan Allah yang palsu. Karena budaya, konteks budaya pada zaman Alkitab ditulis, terutama pada zaman Perjanjian Lama, dunia sedang hidup di dalam penyembahan berhala yang begitu hebat. Boleh dikatakan bahwa seluruh dunia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Kita bisa melihat orang Mesir itu menyembah dewa yang begitu banyak. Apa saja dijadikan dewa. Katak jadi dewa, belalang jadi dewa, sapi jadi dewa, ular jadi dewa, semua dewa. Makanya sungai Nil pun dijadikan dewa. Makanya kenapa salah satu tulah di Mesir itu adalah air sungai Nil berubah menjadi darah. Itu karena sungai Nil dianggap dewa. Belum lagi Babel atau Babilonia, semua dewa-dewa, bulan jadi dewa, bintang jadi dewa, matahari, rasi bintang, semua jadi dewa. Makanya kenapa Tuhan pakai bintang untuk menuntun orang Majus dari Babylon atau dari Persia sana, karena alat yang disembah oleh orang kafir justru dipakai Tuhan untuk membawa orang pada Kristus. Jadi dunianya adalah dunia dewa-dewa, dunia penyembahan berhala. Dan mereka sering mengabdi kepada dewa-dewa, memberikan persembahan korban kepada dewa-dewa itu. Dalam Ulangan 32 ayat 17, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Bahkan Abraham yang menjadi bapak orang beriman pun itu berasal dari keluarga penyembah berhala di Ur-Kasdim atau di Mesopotamia sana. Yosua 24 ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu yakni Tera, ayah Abraham, ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi konteksnya adalah begitu banyak seluruh dunia menyembah berhala, menyembah Allah palsu, Allah asing. Karena itulah begitu Tuhan memilih baginya sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, dan dia menyatakan diri kepada bangsa itu, maka dia menyatakan kepada mereka, aku ini Allah yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya aku ini berbeda dengan Allah-Allah palsu itu. Aku berbeda dengan Allah-Allah asing itu. Perbedaan paling utama antara Allah yang benar dengan Allah yang palsu adalah sebenarnya Allah yang palsu itu tidak punya eksistensi. Atau dengan kata lain begini, sebenarnya yang namanya Allah palsu, dewa-dewa itu sebenarnya tidak ada. Dalam Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Kata hampa di sini itu menggunakan kata Ibrani hevel, yang bisa berarti sia-sia, bisa berarti tak berguna, tapi bisa berarti juga kosong. Kalau kosong itu tidak ada, ya. Atau 1 Korintus 8 ayat 4, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain. Berhala itu tidak ada, dewa-dewa itu tidak ada. Tapi kalau memang dewa-dewa berhala itu tidak ada, bagaimana dengan 1 Korintus 8 ayat 5? Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik yang di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Apakah ini bertentangan? Tidak. Saudara lihat ayat itu, Allahnya diberi tanda kutip, Tuhannya diberi tanda kutip. Artinya begini, sebenarnya mereka itu tidak ada, tidak punya eksistensi. Mereka tidak ada sebagai suatu being, sebagai suatu keberadaan eksistensial, tapi itu ada di dalam iman atau keyakinan. Apakah yang namanya Spiderman itu benar-benar ada? Tidak ada kan? Tapi ada dalam imajinasi kita gara-gara film Amazing Spider-Man. Begitu juga. Atau ambil contoh begini, coba saudara berdiri di bawah matahari, atau saya di bawah lampu ini, tiba-tiba ada bayangan. Pertanyaannya begini, bayangan saya tuh sebenarnya ada atau tidak? Kalau ada, bayangan saya terbuat dari apa? Materinya apa? Tapi ada, Pak. Tapi kan gini, kok tidak ada? Meskipun ada bayangan di tanah, bayangan tidak memiliki materi, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Begitu pula sebenarnya dewa-dewa itu tidak benar-benar ada secara eksistensi, hanya objek yang nampak nyata dalam pikiran, di dalam kepercayaan dari banyak orang pada waktu itu. Tapi biarpun bayangan itu sebenarnya tidak nyata, tapi banyak orang kan bisa lihat bayangan, bisa lihat. Jadi kalau tidak ada, kenapa bisa dilihat? Kalau memang ada, kenapa tidak bisa dipegang? Kenapa tidak bisa disentuh? Ya, nah bayangan ada karena bias antara posisi kita dengan cahaya. Tapi bayangan itu, bayangan orang itu tidak ada secara eksistensial, eksis. Nah begitu juga dengan dewa-dewa itu. Dewa-dewa itu ada di dalam iman orang-orang kafir, ada di dalam kepercayaan, ada di dalam keyakinan, pikiran orang-orang penyembah berhala. Tapi itu sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi dengan kata lain begini, tidak ada makhluk yang namanya dewa A, dewa B, dewa C, itu tidak ada sebenarnya. Hanya ada satu saja, setan. Dewa Molok, dewa Kamos, dewa Dagon, nah ada itu. Dewa laut, dewa langit, dewa bumi, itu tidak ada itu. Orang Timor asli itu mempunyai kepercayaan ada dewa yang menguasai langit, namanya Uis Neno. Neno itu artinya langit. Makanya yang fam-fam Neno itu dari langit. Neno Bais, Neno Bahan, Neno Tek, Abi Neno, dan Neno-Neno yang lain itu dari langit. Ada kaitan dengan dewa Uis Neno. Tapi ada dewa yang berkuasa atas bumi namanya Uis Afu. Ya, nanti baru penginjil datang baru bilang sebenarnya ada satu dewa yang berkuasa sekalian di langit dan bumi, namanya Uis Neno, Uis Afu, namanya itu Yesus. Makanya pada waktu diterjemahkan lagu Amazing Grace di dalam bahasa Timur, Uis Neno lo amat nekat. Itu konsep dari dunia
penyembahan berhala sebenarnya, tapi kontekstualisasi. Nah, itu perbedaan mendasar Allah yang benar dengan Allah yang palsu. Itu perbedaan paling mendasar itu pada eksistensi. Allah yang benar itu ada, eksis. Sementara Allah palsu itu sebenarnya tidak ada secara eksistensial. Hanya ada dalam iman dan kepercayaan. Tapi selanjutnya Alkitab memberitahu kita, karena ini dunia penyembahan berhala, maka Alkitab memberitahu kita bedanya Tuhan Allah yang benar dengan Allah-Allah palsu itu di mana saja. Pertama, Allah yang benar itu pencipta, sedangkan Allah palsu itu ciptaan atau buatan. Coba lihat Yeremia 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Setelah itu ayat 12, Tuhan yang menjadikan bumi. Tuhan yang benar itu yang menjadikan bumi. Dia pencipta. Tapi bagaimana dengan Tuhan atau Allah palsu? Ayat 3 dan 4 dari pasal yang sama. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakannya dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas perak, memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Jadi ini dewa-dewa ini dibuat dari paku, palu, kayu. Mazmur 119, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Jadi Allah palsu dibuat, Allah yang benar itu membuat. Allah yang benar mencipta, Allah yang palsu itu dicipta. Nah, kalau Allah-Allah buatan manusia, maka sebenarnya yang Allah siapa sih? Yang dibuat atau yang membuat? Kedua, Allah yang benar itu hidup, sedangkan Allah yang palsu itu mati, dan karena mati maka dia tidak bisa bikin apa-apa. Yeremia 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah yang hidup. Ayat 11. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah, maksudnya Allah palsu, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Tidak bisa bikin apa-apa dia. Mazmur 115. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dari kerongkongannya. Habakuk 2. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang dia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Jadi ini patung-patung berhala itu sebenarnya itu mati semua. Makanya kalau kamu sampai takut dengan patung-patung itu kebodohan sebenarnya. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, Allah yang benar itu karena dia hidup, dia dapat menolong umatnya. Sementara Allah palsu karena mati tidak bisa buat apa-apa, dia tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jangankan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa. Yesaya 45. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Tidak ada Allah lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Akulah yang adil juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan. Allah yang benar itu bisa menyelamatkan. Allah yang palsu, berdoa kepada dia pun sia-sia karena dia tidak bisa menyelamatkan. Yesaya pasal 46. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya, menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembah juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Soalnya dewa tidak bisa jalan sendiri, maka harus dikokok. Ya, mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruh di tempatnya. Di situ dia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Geser sedikit pun tidak bisa. Sekalipun orang berseru kepadanya, dia tidak menjawab, dan dia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Itu Allah palsu. Keempat, karena semua itu maka Allah yang benar layak dipuji dan disembah, sementara Allah palsu tidak layak dipuji, tidak layak disembah. Yesaya 44. Dan sisa kayu itu, ini ceritanya ada orang pergi ke hutan, dia tebang pohon, dia ambil kayu, datang dia potong separuh jadi kayu bakar, dia bikin lemari, dia bikin kursi, terus ada sisa. Nah, dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi Allah. Jadi bikin Allah.
menjadi patung sesembahannya, dia sujud kepadanya, dia menyembah, dia berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa, dan dia tidak mengerti apa-apa sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan dan pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian, masakan aku akan menyembah kepada kayu gering. Maka di sini Alkitab mau menunjukkan bahwa semua penyembahan berhala dengan patung-patungnya dan dewa-dewanya itu adalah kebodohan manusia yang paling hakiki. Ya. Nah, untuk membedakan semua itu dari Allah Israel, maka Allah Israel menampakkan diri atau menyatakan diri sebagai Allah yang benar. Maka konsep Allah itu benar itu langsung berkaitan dengan berhala. Makanya di dalam perjanjian baru 1 Yohanes 5 ayat 20-21 dikatakan dia adalah Allah yang benar. Lalu langsung satu ayat itu, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Berarti Allah itu benar langsung kontras dengan berhala. Maka Allah itu benar dikontraskan dengan berhala, dan karena itu kalau kamu mengerti Allah yang benar, kamu jangan menyembah berhala, jangan ikut berhala. Nah saudara, mungkin kita berpikir bahwa ya mungkin khotbah ini dikhotbahkan zaman dulu baru cocok ya, tapi kalau zaman sekarang ini siapa yang masih menyembah berhala? Siapa yang masih bikin patung-patung lalu menyembah? Mungkin ada satu dua, tapi pada umumnya orang tidak lagi menyembah berhala. Tapi pada waktu Rasul Yohanes bilang anak-anakku waspada terhadap berhala, itu sebenarnya sudah terjadi perubahan besar. Kenapa? Di perjanjian lama bangsa Israel itu menyembah berhalanya luar biasa, sampai akhirnya Tuhan habisi mereka, separuh di Asyur, separuh di Babel. Waktu pulang dari Babel mereka betul-betul tobat. Maka saudara baca cerita setelah pulang dari pembuangan, tidak ada lagi penyembahan berhala, batu kayu, patung-patung, tidak ada lagi. Nah, tapi itu berarti bahwa bukan berarti bahwa berhala sudah musnah, tidak. Berhala ini terus berevolusi. Pada zaman modern ini muncul berhala-berhala modern. Ya. Hampir semua penafsir mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 21 memang bicara berhala kuno. Tetapi mereka juga berkata bahwa itu tidak hanya sebatas itu, tapi Yohanes membicarakan segala macam yang didewakan di dalam hidup ini atau yang diutamakan dalam hidup ini, itu menjadi berhala. Dalam pulpit komentari dari Joseph Exel, dia bilang bagi seorang Kristen apapun adalah berhala jika dia merampas tempat Allah di dalam hati, entah itu orang, sistem, proyek, kekayaan atau apapun. Semua perampasan semacam itu termasuk dalam cakupan nasihat sang Rasul. Waspadalah terhadap segala berhala. Di hatimu ada Tuhan, tapi kalau sampai ada yang merampas tempat Tuhan di dalam hatimu, nah itu berhala. Tidak soal kita menyukai ini, menyukai itu, tetapi posisi paling utama di dalam hati kita harus Tuhan. Begitu ada yang menggeser Tuhan dari hati kita, maka dia menjadi berhala. John Wesley bilang, memberikan hati kita kepada yang lain adalah penyembahan berhala. Oleh karena itu apapun yang mengambil hati kita darinya, atau mengambilnya dengannya, atau membaginya dengannya adalah berhala. Atau dengan kata lain, apapun yang kita cari demi kebahagiaan yang tidak bergantung pada Allah. Allah sumber kebahagiaan kita. Tapi pada waktu kita mencari kebahagiaan lain, sumber kebahagiaan yang lain yang bukan Allah, itu berhala. Nah saudara, apa yang seringkali orang merasa bahwa itu bisa mendatangkan kebahagiaan baginya, walaupun selalu dikatakan, tapi harus kita camkan bahwa uang dan kekayaan seringkali dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Itulah sebabnya orang, saudara, kata yang dipakai untuk uang dan kekayaan itu adalah mamon di dalam Alkitab. Mamon itu sebenarnya artinya positif. Mamon itu artinya sesuatu yang dipercayakan. Oke, saya punya uang ya. Uang ini saya percayakan untuk bank simpan. Uang itu mamon saya. Jadi mamon itu sesuatu yang dipercayakan untuk disimpan di bank, aman. Tapi lama-lama mamon itu berubah dari sesuatu yang dipercayakan berubah menjadi sesuatu yang dipercaya. Kalau dia sudah dipercaya,
maka dia menjadi dewa. Itulah sebabnya Alkitab menyebut mamon itu dengan huruf besar. Matius 6 ayat 24 itu ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, M besar. Itu maksudnya mamon itu apa? Dewa uang. Jadi uang menjadi dewa. Dan banyak orang berpikir bahwa hidupnya, kebahagiaannya, segala macam apa yang dia punyai itu menentukan kebahagiaannya. Sehingga uang menjadi berhala bagi banyak orang. Sama seperti patung-patung berhala dalam perjanjian lama, begitu pula mamon atau uang sebenarnya tidak dapat memberikan kebahagiaan. Ya, kalau memang bahagia bisa datang dari itu, mengapa ada banyak orang yang berlimpah harta kekayaan malah bunuh diri? Ya, coba saudara kenal perempuan ini? Siapa dia? Namanya Casey Johnson. Casey Johnson ini dia adalah pemilik dari produk yang mendunia yang dikenal sebagai Johnson & Johnson. Kalau saudara lihat produk-produk ini, contoh produknya itu semua. Saudara pakai kan? Johnson & Johnson, pabrik Johnson & Johnson besar sekali. Lihat ini pabriknya itu besar sekali. Dan dia hidup bergelimang harta. Tapi akhir hidupnya sangat menyedihkan. Dia merasa kesepian dan merasa tidak ada yang bisa memahami dia, tidak ada yang bisa mengerti dia, dan dia tidak bisa mendapatkan penghiburan dari seluruh kekayaan yang ada. Bahkan mamanya dia anggap tidak peduli dia. Dia mulai terlibat dengan obat-obat terlarang, overdose, mati, meninggalkan seluruh kekayaan yang begitu banyak. Kita perlu uang, ya. Tapi kita harus sadar bahwa uang ada batasnya. Uang relevan untuk hal-hal tertentu. Tapi sebenarnya uang bisa beli banyak hal. Tapi ada lebih banyak hal yang tidak bisa didapatkan dari uang. Makanya orang bilang begini, kalau kau mau tahu kau kaya, coba hitung apa yang kau miliki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau banyak kau kaya. Tapi kalau kamu hanya punya mobil, orang lain juga bisa beli mobil. Kamu punya rumah, orang lain juga bisa punya rumah. Kamu punya villa, orang lain juga bisa punya villa. Kamu punya pesawat pribadi, orang lain juga bisa punya. Dan kalau ada uang, semua itu bisa. Pikirkan apa yang kamu punya, yang orang punya uang berapapun tidak bisa beli. Itu baru kamu kaya sesungguhnya. Ya. Saya baru duduk pikir, saya ini Tuhan kasih karunia, kasih kemampuan untuk mengajar. Makanya kalau saya mengajar berjam-jam pun orang tidak bosan. Lalu satu kali saya pikir, seandainya Tuhan datang, Ezra, saya tawar, saya cabut karunia mengajar, dan saya beri karunia kesembuhan ilahi. Kamu doa orang apa saja di mana saya sembuh semua. Kau pilih yang mana? Saya Tuhan, saya pilih yang mengajar saja. Biarpun orang sakit saya doakan mati, urusan lain lah. Ya, nah, tapi saya tetap memilih karena saya merasa bahwa karunia untuk mengajar ini tidak bisa dibeli dengan uang. Saya sendiri juga heran dan berbicara dengan beberapa teman-teman. Bahkan materi yang saya buat detail, saya kasih ke orang lain, hafal semua, pelajari semua, waktu sampaikan tetap beda. Jadi apa sih sebenarnya? Saya rasa itu kemampuan yang Tuhan berikan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau begitu, saya orang kaya. Ya. Saya mempunyai kemampuan yang sekali membaca, saya mengetahui dan mengembangkannya secara luar biasa. Tadi pagi baru saya baca satu komentar di YouTube. Ini pendeta paling pintar sejagat raya. Saya merasa keterlaluan sebenarnya. Dia setelah puji saya, ini pendeta paling pintar sejagat raya, semoga tetap rendah hati. Saya mau balas, kalau mau saya tetap rendah hati, jangan pujian mulai kayak begini ini. Itu bikin hancur, ya. Tapi saya menyadari itu, bahwa ada hal-hal di dalam diri saya yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan itu kekayaan sesungguhnya. Ada kalimat terkenal, what money cannot buy. Uang dapat membeli rumah, tapi tidak dapat membeli keluarga yang menyenangkan. Uang dapat membeli tempat tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli jam dinding, tapi tidak dapat membeli waktu. Uang dapat membeli buku, tapi bukan pengetahuan. Uang dapat membeli makanan, tapi bukan rasa untuk menikmati. Uang dapat membeli pakaian dan perhiasan, tapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli barang mewah, tapi bukan kebudayaan. Uang dapat membeli kedudukan, tapi bukan kehormatan. Uang dapat membeli darah, tapi bukan kehidupan. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli seks, tapi bukan kasih. Uang dapat membeli agenda, tapi bukan masa depan. Uang dapat membeli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli Alkitab, tapi bukan iman. Uang dapat membeli asuransi, tapi bukan keselamatan. Uang dapat membeli sebuah paspor kemana saja,
kecuali ke surga. Ini tidak berarti kita tidak boleh cari uang. Malah salah. Ini tidak berarti kita tidak boleh usaha jadi kaya. Menurut saya kalau memang punya potensi dan peluang untuk jadi kaya, berjuanglah supaya kaya. Tapi tergantung motivasi. Untuk apa kamu menjadi kaya? Bukan untuk mengejar kebahagiaan. Tapi misalnya saya merasa saya orang yang berpotensi untuk mencari uang dengan baik. Saya bisa jadi kaya. Supaya apa? Saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang paling penting, waktu kamu cari uang, kamu harus tahu posisimu di mana. Di atas uang atau di bawah uang. Maksudnya begini, kamu itu jadi tuannya uang atau hambanya uang. Menjadi salah kalau uang menjadi bosmu dan kamu menjadi anak buahnya, budaknya, hambanya. Makanya dalam Lukas 16:15 semua itu didengar orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Berarti ada orang yang hamba uang. Tapi kalau ada orang yang hamba uang, artinya ada orang yang tuannya uang. Kalau hamba uang, hidupmu diatur oleh uang. Tapi kalau tuannya uang, kamu yang atur uang. Ya, ingat, uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Ingat baik-baik, habis ini naik status ya. Ya. Nah, Allah kembali pada Allah itu benar, artinya dia beda dengan semua berhala. Ia berbeda kontras dengan semua Allah palsu dan berhala-berhala. Karena itulah kita menggantungkan hidup kita, termasuk di tahun yang baru ini, pada Allah yang benar, bukan yang palsu-palsu itu. Ya. Dan sekali lagi, bekerjalah keras, jangan jadi pemalas. Tuhan juga tidak suka orang malas, Tuhan juga tidak suka orang pasif. Tuhan mau ya, lihat tuh semua tuh ya, kerja keras. Zaman sekarang bukan hanya kerja keras dan kerja cerdas. Karena kalau kamu hanya keras saja, kamu diguling oleh teknologi. Ya kan? Berarti lama-lama coba dulu, berapa orang pengusaha wartel coba. Sekarang di mana semua? Habis semua kan? Ya. Lama-lama itu satpam lain habis semua. Kenapa? Karena kita pakai robot saja. Ya. Teknologi makin menggunakan mesin dan lama-lama kalau dokter-dokter manual bisa habis itu. Karena orang sudah pakai Halodoc. Ya, Halodoc tidak bisa, kita tanya robot-robot kesehatan dan sebagainya. Ya. Nah, maka di sini kita bukan hanya keras. Kalau hanya kerja keras kau habis. Kerja keras, kerja cerdas. Kita memang tidak harus kaya, tapi kalau bisa kaya, why not? Tergantung dua hal, motivasi dan posisi. Motivasinya jadi berkat bagi orang lain, posisinya di atas harta. Makanya Pemazmur menasihati, janganlah percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Berarti harta boleh bertambah? Boleh, asal hati jangan melekat kepadanya. Kalau hatimu melekat pada harta, begitu harta habis kau selesai juga, kau almarhum. Tapi kalau hatimu tidak melekat pada harta, harta bisa hilang, tapi kamu tetap eksis. Ada orang yang tokonya kebakaran, sebenarnya bisa selamat, tapi begitu lihat semua barang-barangnya kebakaran, dia memilih kunci pintu dari dalam dan terbakar beserta dengan super mie, rokok, ya beras, gandum dan lain-lain. Ya, karena apa? Karena dia merasa bahwa kalau semua ini habis, dia tidak bisa hidup lagi. Tidak. Ada orang yang terlalu khawatir hidup. Saya bilang ke teman saya, khawatir amat. Lihat tuh lumut itu. Hanya di batu saja masih bisa hidup. Apalagi kau. Saya ingat sampai hari ini. Ya, jadi boleh punya harta bertambah. Dan menurut saya kita harus berjuang untuk bisa ya dalam hidup ini menjadi lebih baik secara ekonomi. Tapi ingat, jagalah supaya hatimu tidak melekat padanya. Allah yang benar harus menjadi sandaran kita di dalam tahun yang baru. Itu arti pertama. Sekarang arti kedua, Allah itu benar artinya hukum-hukum yang diberikannya itu benar. Hukum-hukum Tuhan itu berbentuk dua. Pertama perintah, kedua larangan. Jadi maksudnya kalau Tuhan perintah apa, itu benar. Kalau Tuhan larang apa, itu benar. Maka waktu dia berikan hukum itu, karena Allah benar, waktu dia berikan hukum kepada umatnya, hukum-hukum itu benar. Mazmur 19, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap
ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Mazmur 119 ayat 137. Engkau adil ya Tuhan dan hukum-hukum-Mu benar. Ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, segala hukum-Mu adil, dan seterusnya. Jadi hukum Tuhan itu benar. Tapi apa artinya? Sekarang saya berikan kata-kata dari Albert Barnes. Artinya, hukum-hukum itu sepenuhnya sesuai dengan kebenaran atau merupakan representasi yang benar dari realitas berbagai hal. Hukum-hukum itu tidak sewenang-wenang, tetapi sesuai dengan apa yang benar. Ini mengandaikan ada hal seperti kebenaran dalam diri sendiri, dan hukum Allah sesuai dengan itu. Bukan karena Allah menentukan sesuatu berdasarkan kehendaknya, dan karena itu benar. Allah itu sempurna tanpa batas, dan apa yang dia lakukan akan selalu benar karena itu sesuai dengan sifatnya. Tapi tetap saja penilaiannya benar, bukan karena dia menjadikan itu benar yang ditentukan oleh kehendaknya, tapi karena kehendaknya selalu sesuai dengan apa yang benar. Sudah paham? Maksudnya begini, hukum-hukum Allah itu benar karena dia mencerminkan sifat Allah yang sempurna sesuai kebenaran sejati. Allah tidak memutuskan sesuatu itu benar hanya karena Allah menghendakinya. Sebaliknya, apa yang Allah kehendaki selalu sesuai dengan apa yang benar karena sifat Allah yang sempurna. Saya mungkin untuk memudahkannya saya kasih ilustrasi ya. Seorang raja mengeluarkan peraturan untuk seluruh rakyatnya. Pada tanggal 1 Januari seluruh rakyat harus pakai baju merah. Yang tidak pakai baju merah eksekusi. Mengapa raja menyuruh semua orang pakai baju merah? Ya hanya karena raja mau. Tanggal 2 dia bilang semua harus pakai baju biru. Kenapa dari merah bisa berubah menjadi biru hanya dalam 1 hari? Ya karena raja mau. Berarti aturan itu datang karena kemauan dari raja, dan itu bisa berubah sesuai kehendak hati raja. Mau biru-biru, mau merah-merah, mau putih-putih. Itu namanya kebenaran. Raja omong benar, harus ikut aturan hukumnya. Jadi hukum harus pakai baju merah, besoknya hukum harus pakai baju biru. Itu bukan didasarkan pada satu prinsip kebenaran, tapi pada kehendak raja. Nah, kebenaran Tuhan itu bukan begitu. Bukan karena Tuhan tentukan ya karena dia Tuhan jadi ya mau tidak mau benar. Bukan. Ada satu standar kebenaran dari dirinya yang membuat Tuhan berbuat ikut standar yang dibangun dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak bisa sesuka hatinya melawan prinsip kebenaran yang bersumber dari dirinya. Oke, saya kasih gambaran lagi. 2 tambah 2 4. Pernyataan ini benar. 2 tambah 2 4. Bukan karena seorang ahli matematika menghendaki supaya 2 tambah 2 4. Sebaliknya, dia hanya mengungkapkan sesuatu yang sudah benar dalam realitas matematika bahwa 2 tambah 2 4. Sekarang, kalau tadi raja suruh pakai baju merah, benar itu karena raja mau. Sekarang, 2 tambah 2 4 itu tidak peduli kau mau atau tidak. Ya kan? Dengan kata lain, ada standar matematika. 2 tambah 2 itu 4. Tidak butuh persetujuanmu. Tidak butuh kamu kehendaki itu atau tidak. Itu ada standar. Jadi kebenaran Tuhan itu berdasarkan standar itu. Standar yang bersumber dari dirinya, dan bukan karena dia sewenang-wenang. Hukum Allah itu sesuai kebenaran sejati. Allah menyatakan kebenaran sebagaimana adanya berdasarkan sifatnya yang sempurna dan benar, sama seperti ahli matematika tidak bisa mengubah 2 tambah 2 4. Allah tidak mungkin bertindak dan menetapkan hukum yang bertentangan dengan sifatnya. Kalau begitu, ada hukum, ada kebenaran tentang Allah yang benar, ini standarnya. Baru hukum-hukum untuk manusia diturunkan dari sifat Allah ini. Contoh, hukum kasih. Matius 22. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ini kan hukum. Hukumnya kamu harus mengasihi. Tapi hukum ini hukum kepada manusia. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Tapi hukum ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari kebenaran Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih.
Jadi karena Allah adalah kasih, maka hukum yang turun itu turun dari ini. Karena Allah adalah kasih, maka kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, kamu harus mengasihi sesamamu. Hukum pengampunan, ya, Matius 6 itu, jikalau kamu mengampuni dosa kesalahan orang, Bapamu mengampuni kamu. Kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Maka ada hukum supaya harus mengampuni orang. Tapi hukum harus mengampuni ini sumbernya dari mana? Dari Allah yang Maha Pengampun. Mazmur 103, dia yang mengampuni kesalahan. Karena dia mengampuni kesalahanmu, ini menjadi sumber untuk hukumnya, yaitu kamu harus mengampuni. Hukum keadilan. Ulangan 16, janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, jangan menerima suap, dan seterusnya. Harus adil. Tapi ini hukum kan? Hukum harus adil, itu datang dari mana? Dari kebenaran Allah. Mazmur 89, keadilan dan hukum adalah tumpuan kakimu. Keluaran 20:13, jangan membunuh. Jangan membunuh ini kenapa? Dasarnya dari mana? Karena Allah yang memberikan nyawa dan hidup. Merampas nyawa orang, ini sama dengan merongrong Tuhan Allah. Jangan berdusta, Keluaran 20:16, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini hukum, tapi hukum ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari sifat Allah. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Allah tidak tahu berdusta. Kalau Allah tidak berdusta, maka hukumnya itu sesuai di atas. Dengan kata lain, ada sifat Allah yang menjadi sumber seluruh hukum. Jadi Allah tidak bisa sewenang-wenang bikin apa saja, perintah apa saja, tapi melanggar sifatnya sendiri. Gak bisa. Nah, maka hukum Allah mencakup perintah dan larangan. Itu representasi dari kebenaran sejati. Maka kalau memang hukumnya itu didasarkan pada kebenaran sejati di atas dari Allah, turun hukum, maka kita yang di bawah menerima perintah dan larangan, kita harus menghargai hukum-hukum itu. Karena hukum itu benar. Seringkali yang jadi persoalan kita adalah kita enggan melakukan firman, karena kita merasa firman itu bertentangan dengan pikiran kita, pertimbangan kita, perasaan kita, kebiasaan kita, atau budaya kita. Itu yang bikin sulit kita melakukannya. Contoh, Tuhan memerintahkan supaya kalau ada musuh, kamu bukan hanya tidak boleh buat jahat, tapi harus buat baik. Matius 5, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau orang aniaya kamu, berdoa kasih dia. Lukas 6, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang benci kamu. Kira-kira firman ini enak tidak? Ya, kita kan sulit karena secara alamiah kecenderungan kita itu adalah membalas. Ya kan? Kecenderungan kita tuh membalas. Bahkan ada orang yang begitu dipukul langsung balik pukul, setelah itu disadar, aduh maaf ya, beta sudah rencana, ya, refleks. Artinya kita tuh kecenderungan manusia kita tuh adalah suka balas. Kecenderungan kita itu sama seperti Lamek. Kejadian 4. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku, membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Dipukul aku balas, sekalian dengan bunganya. Itu kecenderungan kita kan? Atau seperti Yoab. Ketika Abner kembali ke Hebron, Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang, seakan-akan hendak berbicara dengan dia, dan dengan diam-diam kemudian ditikapnya dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Balas dendam. Jadi saudara bayangkan, pada waktu kecenderungan alamiah kita adalah membalas, tapi tiba-tiba hukum Tuhan bilang, berbuat baiklah kepada mereka, berdoalah bagi mereka. Kita menjadi sukar kan? Karena hukum Tuhan bertentangan dengan naluri alamiah. Tapi hari ini kita belajar bahwa hukum Tuhan benar. Karena itu tidak peduli kecenderungan alamiah kita seperti apa, karena hukum Tuhan itu benar, maka kita harus belajar untuk mengasihi musuh. Contoh lain, ada perintah supaya kalau ada orang susah, lu tahu ada orang susah, jangan diam, tolong. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tapi banyak orang sukar melakukan ini. Kita saja makan susah, boro-boro tolong lulai. Ya, saya ini yang butuh ditolong. Ya kan? Ini kan kecenderungan kita kan begitu. Kita merasa bahwa nggak masuk akal, sudah kekurangan semacam ini masih tolong orang. Kalau saya limpah-limpah tolong masuk akal. Tapi kalau saya sedang susah, saya harus tolong orang lagi. Atau ya, firman bilang suruh kasih persembahan persepuluhan lagi. Tidak kasih persepuluhan saja mau mati nih.
apalagi kasih. Kan begitu kita selalu berpikir. Hukum Tuhan kita tolak karena kita merasa bahwa itu tidak cocok dengan pertimbangan kita. Tapi kalau Tuhan kasih hukum dan itu sumbernya kebenaran, maka hukumnya benar. Kalau itu benar, itu pasti mendatangkan hal yang baik bagi kita. Karena kita berpikir, kalau saya begini, saya tolong orang bagaimana? Ya, sudah begini mau kasih persepuluhan lagi. Yang kita tidak sadari adalah bahwa kalau kita melakukan firman-Nya, Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menolong kita, kan? Ada seorang ibu diusir dari rumahnya oleh suaminya. Keluar dari rumah, tidak boleh bawa apa-apa, hanya pakaian di badan saja. Usir dia, tidak boleh balik ke rumah ini. Wanita ini begitu sedih, tapi anehnya dia susah menangis. Dia kepengen menangis karena dia merasa kesedihan akan mengalir melalui air mata. Tapi ternyata mau menangis susah. Sudah coba-coba menangis, merangsang diri menangis, tapi tidak bisa menangis juga. Jadi dia merasa kayaknya perlu stimulus lain. Begitu dia jalan-jalan di kota, tiba-tiba dia lihat ada satu tempat duka. Dia pikir, ini tempat duka, pasti suasananya berduka. Mungkin setelah saya masuk ke sana, suasana duka membuat saya bisa menangis. Akhirnya tidak kenal itu siapa yang berduka. Dia nyelonong masuk saja, dia lihat satu bapak tua di situ. Langsung dia berlutut di jenazah itu dan dia mulai menangis sejadi-jadinya. Dia bukan menangis si bapak, tapi dia menangisi dirinya sendiri. Dia menangis sejadi-jadinya. Tanpa dia sadar, dua wanita di pojok memperhatikan dia. Lalu mereka berbicara, ini pasti istri ketiga dari si tua bangka itu. Ya kan? Tua bangka ini kaya. Dia mati meninggalkan warisan untuk kita berdua, istri pertama dan istri kedua. Kalau datang istri ketiga, artinya bagian kita harus dibagi tiga. Kalau dibagi tiga, jatah kita berkurang. Mending kita kasih dia saja seberapa, suruh dia pergi. Maka mereka panggil wanita yang menangis, 100 juta, jangan balik-balik lagi ya. Ya kan? Maka dia terima 100 juta dan dia pergi. Dia sudah menangis dan lega sambil menerima 100 juta tanpa mengerti mengapa ada yang bermurah hati kasih 100 juta. Artinya kalau Tuhan mau kasih, ini entah cerita benar atau tidak ya. Tapi kalau Tuhan mau buka jalan saja kan tidak sulit kan. Ya, hukumnya benar dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Amsal 19 ayat 17 itu dalam Indonesia sehari-hari, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang membalas. Dan ini benar. Beberapa hari yang lalu kami di keluarga ngobrol-ngobrol. Saya cerita tentang seorang hamba Tuhan yang sedang susah. Rupanya adik saya Edwin ambil inisiatif minta nomor rekening pendeta itu. Saya kasih dan dia transfer untuk pendeta itu. 1 hari kemudian adik saya ini memposting di grup keluarga kami. Ini postingannya begini, puji Tuhan, kemarin kasih Pak itu 1 juta, hari ini langsung Tuhan ganti via bapak yang lain 1 juta. Coba saudara pikir, saya berpikir kalau dia tidak kasih, mungkin juga yang dia dapat juga tidak dapat juga. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Karena itu Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Jadi kalau begitu, hukum Tuhan sering bertentangan dengan logika nalar kita yang berdosa ini, atau perasaan kita, atau budaya kita, kebiasaan kita. Tapi hari ini kita belajar Allah itu benar, hukumnya benar. Kalau dia kasih hukum, itu pasti benar. Maka lakukan saja, jangan khawatir, karena itu pasti baik. Mazmur 106 ayat 3, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Allah itu benar artinya apa? Artinya pertama, dia beda dengan Allah palsu. Kedua, Allah itu benar artinya hukum-hukumnya benar. Sekarang yang ketiga, apa artinya Allah benar? Allah itu benar artinya tindakan-tindakannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya sendiri. Jadi misalnya Allah bilang jangan mencuri, tapi tahu Allah sendiri mencuri. Tidak bisa. Karena dia benar, hukumnya benar, tindakan-tindakannya juga benar sesuai hukum yang dia tetapkan sendiri. Ini agak mirip dengan yang tadi, tapi yang tadi itu tentang hukum-hukumnya. Kalau yang ini tindakan-tindakannya. Karena kebenaran tentang Allah adalah Allah itu kudus, tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang tidak kudus. Karena kebenaran tentang Allah itu adalah Allah itu kasih, tidak mungkin perbuatan dan tindakan Allah itu tidak kasih. Bahkan di dalam menghajar anaknya pun itu dari kasih. Karena kebenaran tentang Allah, Allah itu bijaksana, maka tidak mungkin ada perbuatan tindakan Allah yang bodoh dan sembrono. Karena
kebenaran tentang Allah, Allah itu setia, maka tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Karena kebenaran tentang Allah, Allah itu maha kuasa, tidak mungkin ada perbuatan tindakan Allah yang menunjukkan dia terbatas. Karena Allah itu maha adil, tidak mungkin ada perbuatannya atau tindakannya yang tidak adil. Dengan demikian dapat dikatakan seluruh tindakan Allah, seluruh perbuatan Allah itu benar. Erikson, dia berkelakuan sesuai dengan apa yang diharapkannya dan orang-orang lain. Allah mengungkapkan dalam tindakannya apa yang dia minta dari orang lain. Oleh karena itu dalam tindakan-tindakannya Allah digambarkan sebagai sedang berbuat benar. Misalnya Abraham berkata kepada Yehova, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, mengasahkan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan sendiri mengatakan, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Nah, kalau tindakan Tuhan itu benar, ini perlu kita pahami. Karena ada banyak kita dalam hidup kita, kita merasa Tuhan melakukan hal yang salah, terutama dalam hidup kita. Ketika orang berdoa sudah tikam lutut kayu batu patah, tapi Tuhan tidak kabulkan, biasanya datang tuduhan yang salah kepada Tuhan. Ya kan? Sudah berbuat baik, bukannya untung malam-malam, maka muncullah tuduhan yang tidak baik kepada Tuhan. Sehingga seolah-olah kita mau berkata bahwa di dalam tindakan terhadap saya, Tuhan telah berbuat salah. Pada zaman hakim-hakim, di mana mereka berdosa, lalu Tuhan kirim bangsa-bangsa lain tindas mereka, termasuk bangsa Midian itu menindas orang Israel. Lalu pada waktu Tuhan mau membangkitkan Gideon, Gideon seolah-olah mempertanyakan kasih dan kuasa Tuhan. Hakim-hakim 6, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon menuduh Tuhan tidak lagi menyertai umatnya, dan Tuhan berbuat salah. Tuhan telah membuang kami. Perbuatan Tuhan itu benar, tapi Gideon menganggap Tuhan telah berbuat salah. Pada zaman Yehezkiel, ketika Israel dibuang ke dalam pembuangan, lalu orang-orang Israel yang menderita waktu itu merasa bahwa kenapa Tuhan menghukum kami, itu kan dosa nenek moyang kami, bukan kami. Nah, maka mereka merasa Tuhan telah berbuat salah karena Tuhan menghukum kami atas dosa nenek moyang kami. Itu kan tidak adil. Yehezkiel 18 ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Mereka mempersoalkan Tuhan tidak tepat. Tuhan bilang apa? Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Saya menghukum kalian, dosa nenek moyang sekalian dosa kalian juga. Tapi mereka salah paham, mereka pikir hanya karena dosa nenek moyang Tuhan hukum saya. Mereka menuduh Tuhan tidak tepat. Zaman Maliaki juga, waktu mereka menderita, mereka kasih salah Tuhan. Maliaki 1 ayat 2, Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Tapi Israel bilang apa? Kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Israel bilang, dengan cara bagaimana? Saya sakit begini, Tuhan mengasihi. Saya menderita begini, Tuhan mengasihi. Saya miskin begini, Tuhan mengasihi. Dengan kata lain, mereka persalahkan Tuhan. Pemazmur pasal 73 juga, dia lihat ini, orang-orang jahat ini kok hidup enak ya. Tidak tahu gereja, tapi makan minum lancar ya. Sehat-sehat. Tapi saya yang rajin gereja, rajin melayani, rajin ikut Tuhan, kok hidup sengsara malah petaka setiap hari. Ini Tuhan adil atau tidak? Mazmur 73, sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda, senang selamanya, sia-sia sama sekali aku pertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Diprotes Tuhan, kayaknya Tuhan salah deh. Masa orang fasik hidup enak, orang benar hidup sengsara? Ayub juga, Ayub menderita. Di awalnya dia bagus, tapi di ujung-ujungnya, di tengah-tengah itu dia mulai mengeluh dan persalahkan Allah. Lihat Ayub pasal 7. Ayub bilang, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tapi aku tidak ada lagi. Dengan kata lain, Ayub mau berkata, Tuhan kayaknya salah deh, kasih saya menderita. Kalau kita dengar doktrin predestinasi, Tuhan sebelumnya telah menetapkan, memilih orang-orang yang diselamatkan. Sebagian orang yang lain Tuhan tidak pilih. Reaksi orang apa? Kayaknya Tuhan tidak adil ya. Coba lihat Roma 9.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, anak-anak ini adalah Esau dan Yakub, dan belum melakukan yang baik yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci engkau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Doktrin predestinasi seringkali membuat orang mencap Allah tidak adil. Kayaknya Allah salah deh di dalam konsep pemilihan. Nah, dalam pengalaman kita juga begitu kan? Dan seringkali kita marah pada Allah dan merasa Allah berbuat salah ketika apa yang kita harapkan tidak cocok dengan realita. Orang sering merasa lebih pintar dari Allah, lebih bijak dari Allah. Seharusnya Allah begini, seharusnya Allah begitu. Mestinya begini, mestinya begitu. Saya ingat cerita Yusuf Roni. Satu orang sementara duduk-duduk beristirahat di bawah pohon beringin. Ya, lalu dia lihat ke atas, dia lihat ada buah pohon beringin yang kecil. Dan dia bilang, kayaknya Tuhan tidak adil. Masakan pohon beringin badannya gede seperti ini, buahnya cuma sepotong begini. Sementara pohon semangka hanya merayap di tanah, tapi kasih buah kabuak seperti ini. Kayaknya Tuhan tidak adil. Mestinya pohon beringin sebesar ini kasih buah sebesar ini. Yang merayap itu kasih biji-biji begini. Sementara dia ngomong dan dia berpikir, tiba-tiba jatuhlah sebuah biji beringin hantam di hidung. Waktu itu Tuhan adil. Seandainya pohon beringin buahnya seperti semangka, hantam di hidungnya, pesek ke dalam. Ya. Nah, jadi kita seringkali begitu, kita berpikir begitu, Tuhan tidak adil, Tuhan salah. Tapi hari ini kita dengar, Tuhan itu benar. Artinya apa? Tindakannya benar. Tidak peduli kita paham atau tidak paham. Dia benar. Jalan-jalannya benar. Ulangan 32. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Dia tidak curang. Jadi jangan tuduh Allah macam-macam. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil atau benar dalam segala jalannya, kudus dalam segala perbuatannya. Maka kita harus tiru Ayub di awal penderitaan. Jangan di nanti. Di awal penderitaan, Ayub 1. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Erikson berkata, karena Allah itu benar serta memenuhi hukum yang ditetapkan sendiri, kita dapat mengandalkannya. Dia senantiasa jujur dalam segala urusan. Kita tidak perlu takut atau khawatir untuk menjalin hubungan dengan dia. Karena itu yang salah paham dengan Tuhan Allah, bertobat ya. Waktu papa saya mati, saya bilang, Tuhan ya, coba kalau Tuhan mau ambil papa saya, tunggu saya wisuda dulu, bagus. Karena akhirnya saya wisuda tanpa papa saya. Pada papa saya sekian lama menunggu, dia kan sudah tunggu saya wisuda. Kalau memang Tuhan mau cabut nyawanya, kenapa tidak tunggu saya wisuda? Tapi saya seolah-olah lebih paham dari Allah ya, dan lebih bijak dari Allah ya, dan menganggap bahwa mengambil nyawa ayah saya sebelum saya wisuda adalah sebuah kesalahan. Tapi kita belajar, tindakan Allah itu benar. Terakhir, Allah itu benar artinya dia menjadi sumber segala kebenaran. Allah itu benar, dia sumber segala kebenaran. Artinya segala kebenaran itu berasal dari Allah. Tidak ada sumber lain dari sebuah kebenaran, hanya Allah. Louis Berkhof. Oleh karena ketidaksempurnaan inilah, maksudnya ketidaksempurnaan dalam ciptaan, maka dia Allah sumber segala kebenaran, bukan saja dalam cakupan moral dan agama, tapi juga dalam segala bidang ilmiah. Maksudnya adalah kebenaran itu di mana saja, itu pasti dari Allah. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah kebenaran. Yesus menyatakan bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia manifestasi dari kebenaran Allah. Kebenaran yang ada di dalam dirinya tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa digantikan oleh apapun. Mazmur 119 ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Artinya semua kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Ini berimplikasi pada dua hal. Pertama, Allah melalui firman-Nya adalah kebenaran mutlak atau absolut, objektif dan universal. Apa maksudnya? Begini saudara, setelah era modern lewat,
kita masuk era postmodernisme. Era postmodernisme itu mengusung salah satu filsafat, namanya filsafat postmodernisme. Inti dari filsafat postmodernisme adalah menolak adanya kebenaran absolut yang universal. Jadi maksudnya gini, yang disebut benar itu tidak ada sebenarnya. Yang benar itu tidak ada sebenarnya. Kenapa? Filsafat postmodernisme berkata, kebenaran itu selalu bersifat parsial dan subjektif. Pertama, kebenaran bergantung konteks. Sekarang saudara saya tanya, kalau saya pakai baju kaos dan celana pendek, benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar atau tidak tergantung di mana. Ya kan? Kalau lagi ngumpul-ngumpul dengan teman di pantai, itu benar. Tapi misalnya menghadiri rapat sidang sinode, lalu saya pakai celana pendek dengan baju kaos, itu menjadi salah. Kalau begitu, pakai baju kaos dan celana pendek itu benar atau salah? Nggak bisa ditentukan. Tergantung konteks. Ya, ngomong dengan berteriak-teriak suara keras, benar atau salah? Tergantung. Kalau lagi nonton di stadion sepak bola, maka kita teriak maju, maju, maju. Benar. Tapi waktu kamu mengunjungi pasien di rumah sakit, lalu kamu teriak-teriak, jadi salah. Kalau begitu benar dan salah itu tidak ada yang disebut benar, itu tidak ada. Benar itu tergantung konteks. Kedua, kebenaran itu tergantung persepsi individu. Dua orang makan bakso. Begitu makan bakso, ini bakso yang bukan takar sendiri tuh ya, atau tak usah bakso lah, mie, ya mie hot plate. Begitu sudah disediakan, dua orang makan yang sama. Lalu yang satu bilang, ini apa, pedis sekali. Yang satu bilang, kok tidak pedis ya? Kenapa bisa begitu? Karena yang satu bilang pedis sekali, dia tidak terbiasa makan pedis. Tapi yang satu bilang, kok nggak rasa ya? Karena dia masternya pedis. Berarti ini pedis atau tidak? Waduh, ini pedis sekali, itu benar? Belum tentu. Tergantung persepsi individu. Kebenaran tergantung waktu. Oke, kalau pernyataan Ibu Sonya ini gemuk, benar atau salah? Tergantung waktu. Kalau itu mengacu kepada tahun 2000 awal, saudara salah. Karena dia langsing. Tapi kalau itu mengacu kepada tahun 2020-an ke atas, itu benar. Betul. Saudara kalau lihat foto Ibu Sonya tahun 2000-an, langsing luar biasa. Tapi 2020-an ke atas ini, sebaiknya saya tidak lanjutkan. Ya, kalau begitu kan kebenaran itu tergantung kapan kan? Itu menjadi benar pada satu waktu, menjadi salah pada waktu yang lain. Lalu, apa lagi? Kebenaran itu bergantung tempat atau budaya. Pada waktu saya jadi mahasiswa teologi pertama kali ikut kakak tingkat melayani di wilayah Kediri, berkunjung ke rumah jemaat, lalu dikasih teh atau kopi. Lalu kakak tingkat saya bisik, Esra, jangan minum teh atau kopi kasih habis. Usahakan waktu 1/4 berhenti sudah. Saya bilang, kenapa kak? Karena budaya di sini menganggap kalau kasih teh kopi begitu lu minum kasih habis lu rakus. Padahal di tempat yang lain, kalau lu minum sampai begini, itu namanya lu tidak menghargai. Orang sudah kasih kopi lagi, sudah kasih gula lagi, masak air lagi, lu hanya minum begini, lu tidak menghargai yang memberi. Jadi sebenarnya minum dan kasih sisa 1/4 itu benar atau tidak? Tergantung budaya atau kebiasaan orang. Di sana itu menjadi bagus karena lu tahu diri tidak rakus. Tapi di sini lu menjadi kurang ajar karena lu tidak menghargai yang memberi. Ya. Mencium orang hidung ketemu hidung itu bagus. Di budaya kita kan, kita harus cium hidung ketemu hidung. Tapi di budaya lain, mereka tidak biasa cium hidung. Mereka paling cipika, cipiki. Tapi hidung ketemu hidung itu pamali.
Maka mencium orang pada hidung itu baik atau tidak? Tergantung budaya. Saya teringat Pendeta Budi Asali pernah datang di Kupang sini. Kita ada acara di rumahnya Bapak Sina, ada acara nikah kah apakah begitu ya. Lalu pergi salaman-salaman. Nah kan Bapak Menahem Sina waktu itu, kan semua orang datang dia cium hidung. Nah waktu bersalaman dengan Pak Budi Asali, beliau mulai arah cium. Pak Budi kaget, loh ada mau cium, langsung refleks ditunduk ya. Karena sudah hidung begini dia tunduk langsung kena di sini. Lalu beliau datang sampai waduh ada bapak-bapak cium aku di kening. Itu menjadi heboh. Kenapa? Karena bagi dia aneh ada orang mau cium hidung ketemu hidung. Karena mereka tidak biasa. Berarti mencium orang di hidung itu benar atau tidak? Tergantung budaya. Ada sebuah kampung di Afrika. Etika paling tinggi dalam menyambut tamu adalah membiarkan istrimu tidur dengan tamu itu malam ini. Kalau kamu tidak izinkan istrimu tidur dengan tamu, kamu orang tidak tahu diri. Penghargaan kepada tamu, izinkan istrimu tidur dengan dia. Ada yang tanya, Pak itu di Afrika mana? Jangan. Rahasia. Ya. Tapi bagi kita, ini kurang ajar itu ya. Kurang ajar. Tapi di sana itu penghormatan. Kalau begitu kebenaran tergantung budaya. Maka yang namanya kebenaran mutlak, absolut, universal itu tidak ada. Nah ini filsafat postmodernisme. Karena itu maka yang namanya benar-benar, sungguh-sungguh benar itu tidak ada. Itu hanya berlaku secara parsial. Maka penerapannya jadi bahaya. Penerapannya bahwa klaim-klaim agama yang benar itu pun tidak mutlak. Itu hanya berlaku parsial. Maka ketika orang Kristen berkata Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ya itu untuk kalian saja. Untuk Islam tidak berlaku. Untuk Hindu Buddha tidak berlaku. Jadi memang Yesus satu-satunya jalan benar. Tapi untuk Kristen, maka di situ apa dasarnya kita memberitakan Yesus satu-satunya jalan kepada orang lain? Tidak ada lagi. Karena itu tidak usah penginjilan. Masing-masing sudah punya kebenaran sendiri-sendiri kok. Kenapa memaksakan kebenaran agamamu kepada orang beragama lain? Ini efek dari tidak ada kebenaran universal. Sekarang gini, coba pikir ini secara filosofis, logis. Kalau yang benar-benar itu tidak ada, sekarang saya bertanya, apakah pandangan yang mengatakan bahwa yang benar-benar itu tidak ada, itu benar atau tidak? Paham? Mengerti kah? Yang benar-benar tidak ada, yang sungguh-sungguh benar tidak ada. Lalu pandangan yang bilang sungguh-sungguh benar tidak ada, itu benar atau tidak? Kalau itu benar, maka itu sudah langsung membuktikan bahwa yang benar-benar itu ada. Yaitu pandangan yang mengatakan bahwa yang benar-benar itu ada. Tapi kalau itu memang betul tidak ada, maka itu juga harus berlaku bagi pandangan yang mengatakan bahwa yang benar-benar itu tidak ada, itu juga tidak ada. Barang siapa mengerti biarlah dia mengerti. Saya sudah tidak punya cara lain menjelaskan. Tapi secara filosofis, klaim bahwa tidak ada kebenaran mutlak itu menjadi gugur atas dasar klaim itu sendiri. Dan kedua, disinilah kita belajar. Kita tidak menyangkali ada kebenaran parsial, ada kebenaran relatif seperti contoh-contoh saya tadi. Tapi harus ingat bahwa di atas kebenaran parsial yang subjektif itu ada satu kebenaran yang objektif, mutlak, dan universal, dan sumbernya dari Allah. Maka ketika firman Tuhan mengatakan semua orang berdosa, tidak peduli lu ada di budaya mana, lu mau terima atau tidak, zaman apa, semua berdosa. Semua orang akan binasa masuk neraka, tidak peduli lu hidup di zaman apa, di budaya apa, kapan, semua akan binasa. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini mau agama apapun tetap berlaku. Ini namanya kebenaran universal dan objektif. Ketika dunia mulai dipengaruhi postmodernisme yang melahirkan ajaran pluralisme, Alkitab firman Tuhan muncul sebagai kebenaran objektif. Karena yang gak masuk akal kalau kebenaran itu selalu bergantung orang. Coba gini, saya jual minyak tanah. Pak Minggus datang di rumah beli 1 jergen. 1 jergen berapa? 20.000. Pak Minggus kasih uang 50.000. Lalu saya kembalikan uang 10.000. Pak Minggus protes. Kenapa kembalikan 10.000? Uang 50.000. Minyak 1 jergen 20.000, harusnya kembali 30.000. Karena apa? 50.000 kurang 20.000, 30.000. Menurut saya akan jawab, kan itu menurut Bapak.
Kalau menurut saya 50.000 kurang 20.000 10.000. Jangan paksakan kebenaranmu kepada kebenaranku. Karena apa yang menurutmu benar, menurut saya belum tentu benar. Nah ini kan dunia jadi kacau kan? Karena semua orang akan bergerak berdasarkan apa yang dia pahami sebagai benar. Ujian 5 tambah 5 17. Ibu guru marah. Kenapa marah? Menurut saya 17 ibu mau apa? Jadi kan kacau kan? Jadi tidak bisa. Harus ada kebenaran yang mutlak dan universal. Dan itu datang dari Tuhan. Paling terakhir, dimanapun kebenarannya ditemukan, sumbernya pasti Allah. Karena dia satu-satunya sumber. Nah, ingat, Allah memperkenalkan diri kepada manusia itu namanya wahyu, revelation. Di dalam teologi Kristen ada dua macam wahyu. Namanya pertama wahyu umum. Allah namanya umum. Allah memperkenalkan diri dengan cara-cara yang umum kepada semua manusia pada segala zaman, dimanapun dia hidup, kapanpun dia hidup, agamanya apa, bangsanya apa, Tuhan kasih kebenaran umum. Nanti baru Tuhan kasih wahyu khusus. Wahyu khusus itu Alkitab dan Yesus. Maka hanya orang percaya yang dapat wahyu khusus. Tapi semua orang, biar orang kafir pun dapat wahyu umum. Lewat apa Pak? Ya lewat alam semesta saja orang sudah bisa kenal Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Kan Tuhan kasih langit. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Orang Islam bisa lihat langit, bisa. Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, bisa. Berarti semua dapat wahyu umum. Nah, hanya dosa merusak wahyu umum. Tapi masih ada puing-puing kebenaran dari wahyu umum. Karena itu, kebenaran yang bersifat puing-puing ini itu bisa tersebar di mana-mana, di dalam semua manusia. Jadi jangan mengatakan bahwa kebenaran hanya ada di dalam Alkitab dan di luar Alkitab tidak ada kebenaran sama sekali. Itu salah. Ada. Dasarnya apa? Karena Tuhan kasih wahyu umum itu kepada semua orang. Alkitab itu wahyu khusus. Ya. Ada banyak hal yang bisa diketahui di tempat dari umum, tapi tidak bisa didapat kalau tidak ada wahyu khusus. Coba, begitu melihat bunga, ini merah, ini merah, ini merah, ini dengan merah, ini bisa beda. Harum lagi, betapa Tuhan Maha Kuasa menciptakan bunga yang harum. Berarti kita bisa tahu Allah Maha Kuasa lihat bunga. Itu wahyu umum. Tapi waktu kamu lihat bunga, kamu tidak bisa tahu ada surga, ada neraka. Tidak bisa kan? Dari mana kalau tahu ada surga neraka? Baca Alkitab. Kenapa? Ini wahyu khusus. Tapi hanya sekedar tahu Allah Maha Kuasa, lihat bunga sudah tahu. Tahu Allahu Akbar, lihat bintang-bintang yang besar, sudah tahu Allah Maha Besar. Tapi bahwa Yesus itu Tuhan, tidak bisa kau lihat-lihat pohon, Yesus Tuhan. Tidak bisa. Yesus Tuhan itu wahyu khusus. Nah, karena Allah pernah berikan wahyu umum, percikan-percikan kebenaran diberikan kepada seluruh bumi. Maka percikan-percikan itu masih ada. Maka entah percikan kebenaran ketemu di sana, itu dari Allah. Ketemu di sana, dari Allah. Dari sana, dari Allah. Maka di dalam semua bidang kita bisa menemukan kebenaran. Kebenaran bisa ditemukan dalam alam ciptaan. Hukum gravitasi oleh Newton. Itu diperoleh dari mana? Karena dia lihat pohon apel jatuh dari pohon. Ke bawah. Kenapa ya kok dia jatuhnya ke bawah? Kenapa waktu terlepas dari rangkainya buah apel tidak naik, tapi ke bawah? Hasil pemikiran dan penelitian dia, akhirnya ditemukanlah hukum gravitasi. Apakah hukum gravitasi benar? Benar. Benar. Kalau itu benar, dari mana? Dari Allah. Allah yang bikin hukum gravitasi. Newton cuma menemukan. Maka kebenaran tentang gravitasi datang dari Tuhan. Kebenaran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan meneliti banyak hal. Misalnya dalam dunia medis, penemuan medis yang boleh dianggap terbesar adalah penemuan antibiotik. Ya, penemuan antibiotik ini yang menyelamatkan jutaan nyawa manusia di dunia ini. Nah, tapi bagaimana itu ditemukan dan bagaimana prosesnya, itu semua ada prinsip-prinsip pengetahuan. Dan itu benar. Kalau benar, dari Allah. Maka kebenaran dari alam itu dari Allah. Kebenaran ilmu pengetahuan itu dari Allah. Bagaimana dengan dunia seni dan kreativitas? Kalau kebenaran ditemukan di sana, itu juga dari Allah. Saudara ingat ya, yang namanya lagu yang mengandung kebenaran itu tidak hanya lagu rohani. Bahkan ada lagu rohani yang bahkan tidak mengandung kebenaran. Bisa kesalahan. Tapi lagu-lagu rohani harusnya itu mengandung kebenaran. Tetapi ada lagu-lagu yang non rohani tapi mengandung pesan moral, dan itu benar. Ya, contohnya lagu Michael Jackson, Heal the World. Kalau saya kasih tunjuk saja saudara,
terjemahannya. Ya. Lihat terjemahannya. Ada tempat di hatimu dan aku tahu itu adalah cinta. Dan tempat ini bisa menjadi lebih cerah dari esok hari. Dan jika kamu benar-benar mencoba, kamu akan menemukan bahwa tak perlu menangis. Di tempat ini, kamu akan merasakan tidak ada rasa sakit atau kesedihan. Ada cara untuk membuatnya lebih baik. Jika kamu cukup peduli pada kehidupan, buat sedikit ruang, buat tempat yang lebih baik. Sembuhkanlah dunia, heal the world. Jadikan dunia ini tempat yang lebih baik untukmu dan untukku dan seluruh umat manusia. Ada orang-orang yang sekarat. Jika kamu cukup peduli untuk hidup, buat tempat yang lebih baik untukmu dan untukku. Jika kamu ingin tahu kenapa, ada cinta yang tidak bisa berdusta. Cinta itu kuat, hanya peduli untuk memberi kegembiraan. Jika kita mencoba, kita akan melihat dalam kebahagiaan ini. Kita tidak bisa merasakan rasa takut dan kekhawatiran. Kita berhenti ada dan mulai hidup. Ini lagu Michael Jackson, Heal the World, lagu yang sangat terkenal. Dan lagu ini sebenarnya mengajarkan cinta kasih, solidaritas, perdamaian. Pesan utamanya adalah supaya peduli terhadap sesama. Dan mari kita ciptakan dunia yang lebih baik. Kenapa terjadi perang di sini, perang di sana, hantam di sini, hantam di sana, siksa sini, siksa sana. Ini menjadi dunia menjadi tidak lebih baik. Heal the world. Sembuhkanlah dunia ini. Mari hidup dalam damai supaya di tempat di mana kita berada tidak ada lagi air mata dan tangisan. Ini pesan yang bagus dari lagu Heal the World. Apakah pesan untuk mengasihi dan hentikan permusuhan, pertempuran itu benar? Sesuai kebenaran Allah? Ya, kalau begitu Heal the World itu kebenaran sumbernya dari Allah. Biarpun Michael Jackson yang menulisnya. Lagu Josh Groban, apa itu? You Raise Me Up. Yang aslinya memang bukan untuk Tuhan. You raise me up. Mengajarkan tentang peranan seseorang yang ketika saya lemah dia datang dan mengangkat. Dan itu peranan lagu yang memberi pesan tentang pentingnya menghargai orang yang mengangkat kita pada saat kita susah. Apakah menghargai orang yang mengangkat kita, menemani kita waktu susah, itu benar? Benar. Kalau begitu kebenaran lagu Josh Groban datang dari Tuhan. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Lagu itu lagu gomlo. Nilainya apa? Nilai moralnya adalah harus menghargai ciptaan karya Tuhan ini. Jangan rusak, hargai ciptaan ini. Dan kita punya tanggung jawab memelihara ciptaan Tuhan ini. Itu benar? Maka itu percikan wahyu umum. Kebenaran itu datang dari Allah. Keempat, kebenaran dalam etika dan moralitas. Ingat, apakah di dalam agama lain tidak ada ajaran yang baik? Ada. Dalam Hindu kita mengenal adanya ajaran moral yang bagus. Misalnya dari Mahabharata dibilang begini, berbuat baiklah kepada semua makhluk, jangan menyebabkan penderitaan pada orang lain. Itu baik, benar? Benar. Maka kebenaran dari Mahabharata sumbernya dari Tuhan. Dari Buddha, Dhammapada, cintailah sesama makhluk dengan penuh kasih sayang tanpa membedakan siapa mereka, karena semua makhluk berhak hidup bahagia. Benar? Benar. Dari Islam, Al-Tawbah 960, harta yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik orang-orang yang membutuhkan. Berikanlah zakat dan bantulah yang kesulitan. Benar? Benar juga. Konfusius, dari Annales Confucius, jangan perlakukan orang lain dengan cara yang tidak ingin kamu perlakukan pada dirimu sendiri. Benar? Benar. Dari Taoisme, Tao Te Ching, hidup sesuai dengan aliran alam dan segala sesuatu akan datang pada waktunya. Maksudnya jangan merusak alam, ikut saja. Benar? Benar. Kalau begitu, semua kebenaran ditemukan bahkan di dalam agama lain itu dari Allah. Tapi saya kasih catatan di sini. Kebenaran di sana itu hanya puing-puing dan tidak bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya kita akui ada ajaran yang baik dalam agama lain, tapi tidak boleh dari sini. Oh, karena itu agama lain juga pasti diselamatkan. Tidak. Karena untuk keselamatan harus ada wahyu khusus. Mereka tuh hanya dapat percikan-percikan wahyu umum. Tapi kita yang percaya dapat wahyu khusus di dalam Alkitab dan klimaksnya Yesus Kristus. Karena itu sekalipun ada ajaran yang baik di dalam agama yang lain, itu telah bercampur juga dengan berbagai macam kesalahan. Dan taat berbuat baik tak bisa diselamatkan. Karena itu kita perlu memberikan Yesus kepada mereka. Nah, kebenaran dimanapun ditemukan, kalau kita percaya Allah satu-satunya sumber kebenaran, maka itu dari Allah. Rasul Paulus pernah mengutip seorang kafir
yang dia akui kata-katanya. Itu 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, nabi orang Kreta, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap. Artinya Paulus mengutip juga karena dia tahu itu benar. Maka segala kebenaran Allah. Karena itu kalau kita percaya kebenaran Allah, hargailah kebenaran itu, terimalah kebenaran itu, tidak peduli kebenaran itu ditemukan di mana atau oleh siapa. Kebenaran tetap kebenaran dan patut diterima, dihargai, sekalipun disampaikan oleh orang jahat. Kalau ada tukang begal, terus dia ajar anaknya, nah 1 tambah 1 2. Benar? Apakah 1 tambah 1 2 menjadi salah hanya karena bapaknya tukang begal? Tidak. Bapaknya tukang begal itu orang jahat. Tapi yang dia sampaikan 1 tambah 1 2 itu benar. Maka kebenaran itu harus diterima, dihargai, sekalipun datang dari mulut orang jahat. Kebenaran tetap kebenaran, patut diterima dan dihargai, sekalipun disampaikan oleh orang yang tidak melakukannya. Saudara-saudara, ingat ya, merokok dapat membunuhmu. Karena itu, jangan bunuh dirimu dengan merokok. Sekarang saya tanya, merokok dapat membunuhmu, itu benar atau tidak? Walaupun keluar dari mulut seorang perokok? Apakah karena dia merokok maka kalimat merokok dapat membunuhmu menjadi salah? Tidak. Itu tetap kebenaran biarpun yang mengucapkannya tidak melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus nasihat sama murid-muridnya, Matius 23:23. Ahli-ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajar tapi tidak melakukan. Nah seringkali ini kita hanya mau, ya kita mau taat kalau lu lakukan. Lu tunggu begitu, pendeta mana bisa lakukan semua. Nanti sampai mati juga tidak bisa dengar siapapun. Karena semua pendeta kaliber pun punya kelemahan, punya kekurangan. Nah karena itu yang menjadi target kita, kalau itu kebenaran terimalah, walaupun yang menyampaikannya tidak melakukan. Ini kita bawa pada tingkat kedewasaan. Kebenaran tetap kebenaran, patut diterima dan dihargai, sekalipun disampaikan oleh orang yang levelnya kita anggap lebih rendah dari kita. Coba, berapa bapak-bapak yang siap menerima kebenaran kalau kebenaran itu datang dari mulut anaknya? Bodoh, masih kecil kok. Padahal kita sadar bahwa yang dia omong itu benar. Berapa orang yang menerima kebenaran kalau kebenaran datang dari mulut pembantunya? Biasa sukar kan? Kalau dari atasan kita bisa terima, tapi dari bawahan sulit. Kalau senior yang omong kita terima, tapi kalau junior sulit. Pikirkan, kebenaran kalau datang dari mulut anak kecil atau pembantu rumah tangga, itu kalau benar sumber dari Tuhan, maka harus diterima dan dihargai. Kebenaran tetap kebenaran dan patut diterima dan dihargai, sekalipun disampaikan oleh orang yang tidak kita suka. Saudara tahu sendiri pendeta Budi Asali kan orangnya kasar sekali. Ya, salah sedikit dia usir. Satu kali saya ngobrol dengan salah satu jemaatnya. Dia cerita Pak Budi itu orang yang terlalu kasar. Saya betul-betul tidak suka dia. Lalu saya tanya, tapi kenapa ibu tetap ada di gerejanya dia? Ya walaupun saya tidak suka dia, tapi saya keliling Surabaya ini tidak dapat pengkhotbah sebaik dia. Jadi walaupun saya tidak suka dia, saya tetap datang untuk mendengar firman yang dia sampaikan. Wih, ini menarik ini. Dia tidak suka pengkhotbahnya, tapi dia tetap menghargai kebenaran yang datang dari mulut pengkhotbah itu. Dan terakhir, kebenaran tetap kebenaran, harus diterima dan dihargai, walaupun datang dari pengkhotbah yang bukan favorit kita.